Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita bisa mikir atau ngerasain sesuatu dengan cara tertentu? Nah, pertanyaan kayak gini tuh udah ada dari ribuan tahun lalu. Hari ini, kita bakal telusuri perjalanan luar biasa tentang gimana manusia, dari zaman Bahela sampai sekarang, berusaha memecahkan misteri terbesar, yaitu pikiran kita sendiri. Yuk, kita mulai kisah tentang psikologi. Oke, ini dia masalah utamanya. Gimana caranya kita meneliti sesuatu secara ilmiah kalau hal itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita pegang? Kayak misalnya jiwa. Pertanyaan inilah yang bikin para pemikir pusing tujuh keliling selama berabad-abad dan jadi pemicu utama dari seluruh perjalanan yang akan kita bahas. Semuanya berawal dari namanya, psikologi. Itu dari bahasa Yunani loh. Psihe yang artinya jiwa atau roh, dan logos yang artinya ilmu. Jadi gampangnya ya, ilmu tentang jiwa. Tapi masalahnya, konsep jiwa itu sendiri kan abstrak banget ya. Nah, karena itulah muncul banyak banget penafsiran yang akhirnya membentuk sejarah panjang ilmu ini. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari pertanyaan besarnya, lalu kita mundur ke zaman Yunani kuno, terus kita lihat gimana sains akhirnya ikut campur dan masuk ke otak, kita bedah aliran-aliran pemikiran yang muncul, dan terakhir, kita intip psikologi zaman sekarang dan masa depannya. Perhentian pertama kita, Yunani kuno. Coba bayangin, di zaman ini belum ada lab, belum ada alat canggih. Jadi kalau mau ngomongin soal pikiran, ya larinya ke para filsuf. Senjata mereka cuma satu, perenungan dan logika. Ada Socrates, dia punya ide yang radikal banget buat zamannya. Kata dia, semua jawaban itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Kita nggak belajar hal baru, kita cuma mengingat lagi. Jadi tugas seorang guru itu bukan ngajarin, tapi mancing jawaban itu keluar lewat rentetan pertanyaan. Teknik yang disebut Maïeutikes ini ternyata berpengaruh banget dan jadi cikal bakal beberapa teknik terapi modern loh. Nah, muridnya Socrates, si Plato, ngembangin ide ini lebih jauh lagi. Dia ngusulin konsep yang namanya dualisme, yang nantinya bakal mendominasi pemikiran barat. Gini intinya, tubuh dan jiwa itu adalah dua hal yang benar-benar terpisah. Tubuh kita ini bisa rusak dan mati, tapi jiwa itu abadi. Dan menurut Plato, jiwa itulah diri kita yang sebenarnya. Terus, datanglah Aristoteles, muridnya Plato. Dia ini pendekatannya lebih membumi. Menurut dia, jiwa itu bukan sesuatu yang terpisah dari tubuh, tapi justru esensi dari kehidupan itu sendiri. Dia bahkan bikin klasifikasi. Ada jiwa vegetatif yang dimiliki tumbuhan, jiwa sensitif untuk hewan, dan yang paling tinggi, jiwa intelektual yang cuma dimiliki manusia buat berpikir. Nah, dari para filsuf ini, lahirlah dua kubu besar yang perdebatannya masih relevan sampai sekarang. Di satu sisi, ada kaum nativis, kayak Plato, yang percaya kita ini lahir udah bawa bekal pengetahuan. Di sisi lain, ada kaum empiris, kayak Aristoteles, yang bilang pikiran kita pas lahir itu kayak kertas kosong, tabula rasa, yang baru diisi oleh pengalaman. Lalu, terjadilah sebuah revolusi besar. Perbincangan tentang pikiran nggak lagi cuma di ruang diskusi para filsuf, tapi pindah ke laboratorium. Fokusnya geser total, ke bukti-bukti fisik, ke tubuh, saraf, dan tentu saja otak. Abad ke-19 itu luar biasa banget. Tiba-tiba kita tahu, oh ternyata refleks itu dikendaliin sama sumsum tulang belakang. Terus, berkat Paul Broca, kita jadi tahu ada satu area spesifik di otak yang ngurusin kemampuan kita bicara. Bahkan, Charles Darwin bilang kalau emosi kita itu ada hubungannya sama evolusi. Pelan-pelan, jiwa yang tadinya abstrak mulai punya alamat fisik di tubuh kita. Kutipan dari von Helmholtz ini benar-benar nangkap semangat zaman itu. Intinya, jiwa itu bukan lagi konsep gaib, tapi sesuatu yang bisa dijelasin pakai ilmu alam dan bisa dipelajari secara ilmiah. Ini kayak sebuah deklarasi perang terhadap cara berpikir lama. Dengan pondasi ilmiah yang makin kuat ini, psikologi akhirnya resmi lahir sebagai ilmu yang mandiri. Tapi kelahirannya ini nggak tenang, justru kayak ledakan besar. Muncul banyak banget aliran pemikiran yang saling bersaing buat tentuin, psikologi itu sebenarnya ilmu tentang apa sih? Aliran formal yang pertama namanya strukturalisme, dipelopori sama Wilhelm Wundt di laboratorium psikologi pertama di dunia tahun 1879. Tujuannya ambisius banget, mereka mau membongkar kesadaran manusia jadi bagian-bagian terkecilnya, mirip kayak ahli kimia yang mecah molekul air jadi hidrogen dan oksigen. Tentu aja ada yang nggak setuju. John B. Watson muncul dengan behaviorisme. Dia bilang, udah, lupain soal pikiran. Itu tuh kayak kotak hitam yang nggak bisa kita lihat isinya.
Menurut dia, psikologi harus fokus ke sesuatu yang bisa diobservasi dan diukur, yaitu perilaku. Jadi mereka cuma peduli sama stimulus dan respons. Sementara itu di Eropa, ada psikologi Gestalt. Mereka ini menentang kaum strukturalis. Slogan mereka terkenal banget, keseluruhan itu lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Maksudnya, pikiran kita itu secara alami mengorganisir potongan-potongan informasi jadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Lalu, datanglah Sigmund Freud dengan psikoanalisisnya, dan dia ngubah segalanya. Dia ngenalin konsep yang revolusioner, alam bawah sadar. Bayangin ini kayak gudang raksasa di dalam pikiran kita yang isinya semua hasrat, kenangan, dan konflik yang kita tekan. Dan menurut Freud, gudang inilah yang secara diam-diam ngendaliin perilaku kita. Nah, sebagai respons terhadap behaviorisme yang dianggap terlalu mekanis dan psikoanalisis yang seringkali pesimis, muncullah psikologi humanistik. Tokoh-tokoh kayak Carl Rogers dan Abraham Maslow ini fokusnya beda banget. Mereka ngomongin soal sisi positif manusia, potensi untuk tumbuh, kehendak bebas, dan dorongan untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terus gimana nasib semua aliran ini sekarang? Mereka nggak hilang gitu aja kok. Justru ide-ide terbaik dari masing-masing aliran itu berevolusi, saling melengkapi, dan akhirnya membentuk psikologi modern yang kita kenal sekarang. Sebuah bidang ilmu yang super luas dan sangat aplikatif. Coba dilihat sekarang, psikologi itu cabangnya banyak banget. Ada psikologi perkembangan yang ngurusin kita dari janin sampai tua. Ada psikologi sosial yang ngulik gimana kita berinteraksi. Sampai psikologi industri yang dipakai di kantor-kantor buat ningkatin produktivitas. Luas banget kan? Aplikasinya ada di mana-mana. Contohnya, di dunia hukum. Psikologi dipakai buat ngebantu ngertiin pola pikir seorang kriminal. Atau bahkan buat ngetes seberapa akurat sih kesaksian seorang saksi mata di pengadilan. Atau di bidang ekonomi, pernah nggak kamu beli sesuatu terus mikir, kok gue beli ini ya? Nah, itu yang dipelajarin di psikologi. Gimana cara kita bikin keputusan finansial, dan kenapa kita tertarik sama iklan tertentu, itu semua ada ilmunya. Dan yang paling relevan sekarang, tentu aja, di dunia teknologi. Kenapa sih sebuah aplikasi bisa bikin kita betah pakainya? Itu ada peran psikolog di baliknya yang merancang antarmuka yang ramah buat otak kita. Mereka juga meneliti gimana gadget ngaruh ke kesehatan mental kita. Penting banget. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, kira-kira begini. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan filosofis soal jiwa. Terus, kita nemuin bukti-bukti fisik di otak. Dari situ, lahir berbagai aliran ilmiah. Dan akhirnya, sekarang, kita punya ribuan aplikasi praktis yang ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Perjalanannya udah panjang banget ya. Dari ngomongin jiwa, sampai bisa memetakan otak dan bahkan membentuk teknologi. Ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Kira-kira pertanyaan besar apa lagi ya soal pikiran kita yang bakal dijawab sama psikologi di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan. Makasih sudah menyimak.